kesepakatan dan hari ini kita beraudiens. Karena saya berpikir kalau kita misalnya berdemonstrasi itu memang benar secara aturan hukum, betul ada aturan yang mempersilahkan semua masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi saya lebih memilih untuk kita beraudiens sehingga Pak Kastintel mendekat Bapak Ibu dan kesepakatan kita bisa hadir pada kesempatan ini untuk bisa beraudiens. Memang dalam pertemuan kami dengan teman-teman perwira, kami berpikir juga bahwa hasil kesepakatan yang lalu sudah selesai. Tapi ini yang kami masih berpikir, kira-kira ada pertanyaan apa atau masih ada informasi apa ini yang kami belum tahu, dan kami mohon nanti dalam beraudiens ini kita sampaikan apa kira-kira ini yang menjadi pertanyaan, dan dari kami juga masih belum tahu apa kira-kira yang masih menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah ini saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk kita beraudiens bersama. Waktu sepenuhnya kami persilahkan, mungkin dari Bapak Ibu, Bapak Pendeta atau Bapak Pendeta atau Bapak Ibu tokoh yang mau menyampaikan duluan, kami persilahkan. RT bukan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Wakil Kapolres, semua Bapak Kasat, saya kurang tahu Kasat itu yang hadir di sini, dan semua Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan yang bisa hadir pada kesempatan ini. Ya, terima kasih karena dari Polres bisa menerima undangan kami dalam hal ini audiens, dan kami terima kasih banyak. Artinya dengan cara seperti ini kita bisa meredakan keadaan, dalam hal ini tidak sampai pada demonstrasi. Saya juga mengatasnamakan diri saya yang memberikan undangan karena tuntutan dari warga, dari Bapak Pendeta dan mungkin masyarakat Sumba Barat, Bapak Ibu Pendeta dan semua teman-teman, maka saya beranikan diri untuk nama saya yang undang. Mereka bilang untuk meneruskan audiens pertama. Jadi saya bilang ya saya bersedia, pokoknya dalam tetap situasi kondusif. Jadi mungkin beberapa hal itu yang saya ingin sampaikan. Mungkin tidak ada selanjutnya, mungkin ada penyampaian dari Bapak Pendeta, mungkin dari warga yang mau disampaikan. Waktu saya kembalikan kepada mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak RT. Bapak RT ya. Terima kasih Bapak RT yang sudah mengambil dan sudah secara resmi pada kami. Terima kasih. Kami persilahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Nama saya Yeremias Bobo, alamat di Kauri Patricia Station, tempat cucian mobil. Yang terhormat Bapak Kapolres, Wakil Kapolres, dan jajaran yang berkenan hadir, Bapak Ibu Pendeta, Romo, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Meskipun pada periode yang lalu sudah pertemuan, tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai anak bangsa yang bernegara. Kita dituntut demi menjaga api persatuan yang telah dinyalakan oleh para pahlawan, sehingga saya sampaikan tuntutan, harapan, dan himbauan kepada Polres Sumba Barat. Ada 5 poin. 1. Segera batalkan pembangunan masjid di lingkungan Polres Sumba Barat yang berkelok musola. Demi menjunjung tinggi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan prinsip bernegara yang adil, kami tuntut pembatalan total pembangunan gedung masjid baru ini. Karena kawasan lokasi Polres Sumba Barat ini hanya sepenggal jalan 15 meter dengan gereja Katolik. Dan kurang lebih 100 meter dengan GKS Mekabuba.
Di depan Polres kurang lebih 150 meter masjid yang kita tahu bersama selama ini menjadi tempat beribadah saudara-saudara kita. Nah, di tengah mayoritas Kristen Sumba Barat yang kurang lebih 91% ini berpotensi mengganggu harmoni yang telah terjaga selama ini. Ini bukan penolakan agama, tapi panggilan patriotik, prioritas fasilitas ibadah infrastruktur bagi semua, agar Polri tetap menjadi pelindung kebinekaan, bukan pemicu gesekan. Mohon maaf, siapa di sini? Polres yang lalu sudah ikat janji, sampai hari ini belum ada realisasi dari kesepakatan pertama. Yang kedua, libatkan masyarakat mufakat dengan semua elemen masyarakat sebelum membangun fasilitas ibadah sebagai warga negara yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami menuntut proses perizinan yang transparan, panitia, sumber anggaran sesuai dengan yang berlaku, dan melibatkan dialog yang terbuka pada aliansi pendeta, romo, pemuda Kristen, tokoh agama Kristen, dan masyarakat. Sudah ada masjid di depan kita yang 150 meter yang melayani umat muslim. Mengapa membangun yang baru? Ini ujian gotong royong untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Seperti yang diajarkan oleh Bapak Bangsa, bersatu kita teguh, bercerai kita kalah. Polres harus menjadi teladan, bukan menjadi sumber ketidakadilan, konflik, atau dalam jangka panjang ini bom waktu. Yang ketiga, Polres Sumba Barat perkuat pengamanan, promosi toleransi di tempat ibadah yang sudah ada dengan semangat nasionalisme yang membara. Kami tuntut Polres Sumba Barat segera alokasikan anggaran untuk pengamanan, bahkan memperkuat gereja Katolik, gereja Kristen Sumba, gereja Kristen denominasi lain, masjid yang eksis di sekitar, bukan membangun yang baru. Ini bentuk nyata komitmen bernegara melindungi minoritas sambil menghormati mayoritas. Di kantor Polres, di wilayah kita, mari kita bangun Sumba ini, Sumba Barat ini, yang miniatur Indonesia yang rukun, di mana setiap ibadah dilindungi dan harmoni menjadi senjata utama melawan intoleransi. Seperti yang setiap pagi kita ini ada toleransi, di mana umat muslim sembahyang subuh, selanjutnya gereja Kristen Protestan. Itu adalah bentuk toleransi yang saling menghargai dengan jatah ibadah. Yang keempat, bentuk forum kerjasama antar agama di tingkat Polres untuk mencegah konflik masa depan. Sebagai pewaris perjuangan kemerdekaan, kami dituntut pembentukan forum rutin antara Polri, pemuka agama Kristen dan Islam, serta pemuda Sumba Barat. Ini dengan menegakkan prinsip toleransi berbasis Pancasila, memastikan setiap rencana pembangunan ibadah yang lahir dari musyawarah, bukan keputusan sepihak oleh beberapa oknum yang datang dari timur jauh sana, tidak memahami akan budaya Sumba dan tidak bertanggung jawab. Kita bersama-sama juga jaga tanah air ini dari api perpecahan. Karena Sumba Barat adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI yang kita cintai. Terakhir, yang kelima, Polres Sumba Barat perlu mengetahui bahwa lokasi wilayah ini adalah pemberian dari orang tua, nenek moyang kita dari kampung. Keterkaitan dia di kampung Bodo Ede, Pergalembu, Taring, Getabar.
Sebagai buktinya ada 2 batu kubur yang di depan Polres. Dulu saya masih kecil kan saya hidup di sini. Dan kecil saya bermain di sini. Pemberian orang tua kepada Pemda dan diserahkan kepada Polres. Pemberian itu adalah dalam rangka bagaimana diperuntukkan melayani keadilan di Sumba Barat. Keamanan, kenyamanan Kabupaten Sumba. Bukan sebagai pemicu atau konflik bom waktu yang ke depan. Mohon maaf, jangan karena ada oknum-oknum diberikan jabatan dan kewenangan membuat ketidaknyaman antar umat beragama di Sumba Barat ini. Hal ini kita khawatir di masa depan. Sebagai penutup Bapak Kapolres dan Wakil Kapolres serta jajarannya, kami semua yang hadir di sini tuntut adalah panggilan untuk hati nurani sebagai bangsa, bukan memusuhi, tetapi membangun persaudaraan antar umat beragama untuk perdamaian Sumba Barat. Merdeka, Pancasila hidup selama-lamanya. Yeri Gasbong, terima kasih. Terima kasih Bapak Yeri yang sudah menyampaikan banyak poin terkait dengan hidup bernegara, hidup berdampingan secara kekeluargaan dalam NKRI seperti itu. Terima kasih. Nanti kami sudah catat semua, kami berikan kesempatan lagi pada yang lain, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kapolres dan semua jajarannya yang sudah berkenan memberi kami ruang untuk ada dalam audiens kedua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Theophilus Mete, Kepala Perwakilan Sinode Wilayah Gereja Kristen Sumba Kabupaten Sumba Barat. Dan karena itu pada kesempatan yang pertama ini saya mengucap syukur karena walaupun undangan dari rekan-rekan pemuda dan jemaat saya sebenarnya periode ini adalah demo, tetapi puji Tuhan atas kerjasama yang baik dan mereka juga masih mendengar kami sebagai gembala-gembala umat mereka. Lalu akhirnya terjadi lagi audiens kedua ini yang memang kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan karena itu Bapak Kapolres, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Ada beberapa catatan yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah audiens yang pertama sudah kami gelar. Dan terima kasih ada langkah-langkah yang sudah diambil. Tapi saya melihat sebagai seorang gembala, sepertinya tidak sepenuh hati, setengah hati. Karena semua yang kita putuskan duduk bersaudara, diputuskan setengah hati, awas. Bahaya memang nanti. Itu yang namanya main api dalam sekam. Karena kenapa Bapak Kapolres? Di Indonesia ini orang berani mati hanya 2, bela agama dan bela negara. Saya ingatkan memang. Ini untuk kita waspadai. Kedua, kami ini orang Sumba Bapak Kapolres. Saya ini lahir dari rahim baik yang Kristen maupun yang Muslim. Nanti cek keluarga saya di Peru. Saya tidak mau rahim yang sama, lalu orang luar datang di sini memaksakan kehendak mengobok-obok rahimnya kami. Saya tidak setuju. Saya pendeta yang akan paling depan nanti. Mati pun juga boleh. Yang penting Sumba harus tetap toleransi. Kami hanya rahim yang sama, pilihan kami berbeda. Tapi kami dibesarkan dari rahim yang sama. Karena nenek kami di Peru itu ketua MUI. Sampai hari ini masih Pak STW, nanti cek aja. Kedua, saya setuju sekali waktu kapan hari saya ada di Jakarta, saya dengar siaran langsung Pak Komjen siapa itu yang kepala Kalem Diklat Polri waktu itu. Saya kebetulan dengar siaran langsungnya, dia bilang begini, menjadi polisi itu ingat ada batasnya, tapi menjadi rakyat tidak ada batasnya. Karena itu saya minta dengan hormat
bapak-bapak yang dipercayakan Tuhan jabatan di Polres Sumba Barat ini adalah polisi untuk rakyat, polisi yang bisa mengayom semua agama. Tidak boleh ada polisi agama di Sumba Barat. Kedua, yang kami perlu tegaskan, Polri mengusung tema luar biasa tadi, salam presisi. Saya kalau terjemahkan presisi itu ada dua kata, ketepatan dan ketelitian. Aturan kita di Republik jelas, bangun musola itu untuk di tempat-tempat umum itu ruangan, bukan bangunan. Waktu saya yang kurang di sekolah mungkin, jelas dan ukurannya jelas, Bapak Mama. Kenapa kita bermain-main dengan ini? Dan maafkan karena saya adalah pendeta yang mewakili Kabupaten Sumba Barat untuk Gereja Kristen Sumba. Saya juga sudah dekati Pemda setempat, pertanyakan ini, dan Pemda tidak tahu, PU tidak tahu. Waduh, berarti Polri juga ada bisa kebal hukum loh. Di satu sisi bisa pakai aturan, di satu sisi untuk kepentingan golongan tidak pakai aturan, bahayanya. Kalau ini tidak didengar, saya sebagai perwakilan Sulawesi, saya akan menghadap Kapolda langsung. Dan saya akan pertanyakan Kapolda selama bilang, kalau dia bilang kami sudah pada pertemuan dengan pimpinan ini, kapan? Kapan ini terjadi? Karena kalau menurut penilaian saya, kalau ini ditanya oleh pimpinan, pasti pimpinan di sini bilang itu sudah hasil musyawarah pimpinan. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masjid pasti. Tapi saya suruh cek, saya ketemu Pak Bupati, saya ketemu Ketua DPR, saya juga berjumpa dengan Kadis dulu, tidak tahu. Padahal saya tahu tanah ini yang dibangun bangunan ini tanah Pemda sampai hari ini yang dihibahkan ke Polres. Maaf karena saya juga suka lahir memang di sini dan sekolah memang di Kabupaten. Jadi karena itu Bapak Mama, kalau ini masih dipertahankan, yang panitia pembangunan yang anggota Polri, Bapak saya dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan hati-hati Bapak. Sebab kalau sampai jemaat kami, masyarakat biasa bergerak, maafkan. Jadi saya masih 2 kali datang di sini. Saya masih memenuhi itu lagu, 1 kali masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, 3 kali maaf sudah Bapak atur sendiri sudah, kami tidak berani lagi. Ya, karena itu sekali lagi Bapak, saya dari pribadi yang lahir dari rahim yang plural, agama yang plural, sangat menjunjung tinggi. Kalau itu kebutuhan kenapa tidak? Tapi kalau ini ada sepertinya memakai istilah ini seakan-akan berpotensi rasisme institusional. Ya. Ini saya lihat itu potensi rasisme ini Bapak. Maaf Pak, karena saya pendeta saya omong. Berpotensi, dan ini termasuk orang adat juga omong Bapak. Dan kami ini masih menekan, hari ini masih datang. Jadi kalau tidak didengar lagi suara kami, minta maaf jika suatu hari suara Bapak tidak didengar oleh masyarakat dan jemaat saya. Maaf. Kalau bermain terus dengan ini, jangan sampai habis ini besok akan ada jemaat yang naik ke Sajol. Boleh kita pertaruhkan sama-sama. Saya pertaruhkan jabatan saya. Karena itu saya datang hari ini. Kali kedua saya omong dengan penuh hormat dan penuh kerendahan hati. Ingat, jaga. Karena memperbaiki yang rusak itu sulitnya minta ampun. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebab kalau Bapak tidak dengar, kami sebagai pimpinan gereja dan perusahaan akan menghadap Kapolda langsung. Kalau tidak didengar juga, kami juga akan menghadap Kapolda. Kami punya hak juga warga negara. Jangan sampai Sumba Barat terobok-obok oleh karena kepentingan satu orang. Saya lihat ini ada sesuatu yang tidak beres. Saya mau kasih tahu sama bapak-bapak orang, kalau sudah salah aturan jangan paksa Bapak. Karena yang saya bilang yang salah aturan pasti tetap salah. Mau diumumkan berapa kali dia jadi kebenaran, dia tidak akan jadi kebenaran. Hanya tinggal bom waktu kapan dia meledak. Selesai. Ya. Karena itu sekali lagi kehadiran kami di sini, saya junjung tinggi nasihat surat Alkitab Amsal 27 ayat 5.
Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya omong begini bagian kasih saya buat Polres dan Polri. Karena sudah ada desas-desus yang tidak baik dari jemaat. Kalau Bapak tidak didengar lagi suara Bapak, maka biarlah kami yang didengar suaranya. Biar pengadilan massa terjadi. Karena itu terima kasih Bapak Kasat Intel yang sudah menjumpai saudara-saudara saya dalam telepon. Kalau bisa kita audiens kedua, terima kasih. Ini juga yang kami suka. Untuk apa Bapak-Bapak kita bangun banyak gedung ibadah, tapi kita tidak bersatu dan tidak hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun. Bangun rumah ibadah supaya orang tambah tertib, takut Tuhan, saling mengasihi sesama, bukan tambah pecah. Karena itu bangun rumah ibadah, bangun dengan cara-cara yang baik, jangan dengan cara-cara yang licik. Dan saya mau kasih tahu sama Mama, anggota Polri di sini. Kalau itu uang pribadi yang dipakai, bangun di tempat pribadi di sana. Jangan bangun di tempat umum di sini. Ini saya harus yang begini. Dan saya tidak tahu juga itu dana dari mana ada. Kalau memang ada dana, bangun. Kalau punya hati pemimpin yang baik, bangun perumahan-perumahan anggota Polres ini begitu kumuh. Berapa uang mereka kos-kosan supaya kalau ada kegiatan mereka bisa langsung semangat kerja. Ada apa bangun boleh begini? Daripada akhirnya bawa percaya. Dan akhirnya kita bersaudara mulai saling curiga. Ada apa ini? Karena itu sekali lagi Bapak-Bapak, kalau sudah dengan cara yang salah, bertobatlah sebelum Tuhan itu marah dan masyarakat marah. Tapi kalau sudah masyarakat marah, obatnya itu pertaruhan. Yang tidak tahu apa-apa bisa jadi korban. Dan yang buat itu ada enak-enak saja, dia aman saja dia di luar. Saya maaf sebagai pendeta di GKS di wilayah Sumba di sini, saya tidak mau dari luar kasih rusak kan punya hubungan saudara di Pulau Sumba ini. Maaf. Saya salah satu orang yang paling ada di garis depan. Karena kami lahir, saya sudah bilang sekali lagi, ada Kristen, ada Katolik, ada Muslim, baik di Pero maupun di Boro. Itu nenek kami. Karena itu kalau datang luar, kalau datang kasih kacau, jangan. Lebih baik tinggal di sana, jangan masuk di Sumba Barat. Karena itu saya minta dengan sangat, pembangunan hari ini Pak Mama, sekali lagi, kalau usung tema presisi, Polri harus bisa terapkan dalam lingkungan sendiri. Ketepatan dan ketelitian sesuai aturan. Jangan terapkan untuk masyarakat, lalu Bapak Mama tidak pakai ini namanya latihan lain, main lain. Kalau sudah latihan main lain, itu sama dengan kelainan. Jadi jangan salah juga kalau orang tanggapi nanti dengan cara lain. Benar ini, saya harus ngomong. Dan ini yang saya ajar di jemaat saya. Dan hari ini kami hadir, hari ini Bapak, sekali lagi, kalau itu mau dibangun, bangun sudah, serahkan sudah di Polres, pakai untuk kepentingan umum. Kalau untuk kepentingan agama, karena dekat memang sini sudah di Kebubak yang Kristen Protestan, Masjid Agung saudara saya Muslim, yang Katolik ada di Katolik sini, gereja Katolik, yang Hindu ada di Pura di atas sana, dekat sekali. Karena itu 4 sudut. Mungkin Tuhan atur di Sumba Barat sehingga tidak ada bangunan umum di tempat ini. Kami juga bisa ngotot Bapak minta tanah, kami bangun juga GKS di sini, toh. Nah, bisa saja, karena kan banyak kok. Kalau Bapak dong kasih tanah, kami bangun 1 bulan jadi kok. Yang penting mau. Tapi apakah Polri di sini Polres mau kasih tanah tempat kita? Karena saya lihat juga sini sudah sulit untuk pengembangan Polres. Karena itu sekali lagi demi nama Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami layani. Bersama-sama dengan utusan kami, Polres Sumba Barat, dengar baik suara kami, itu tidak usah lagi setengah hati, serahkan kembali di Polres difungsikan untuk kepentingan umum sudah. Untuk Protestan mau ibadah nanti datang di gereja, tiap hari kami buka pintu, kalau bimbingan rohani, daripada menimbulkan multitafsir nanti. Bapak Kapolres bahasa ada hari ini, gantilah Kapolres baru, jadi soal baru lagi. Oh, kami tidak mau. Sekali kamu mau mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih Bapak Kapolres. Kami minta keputusan tegas hari ini supaya kami pulang, kami sampaikan kepada jemaat kami dan warga masyarakat. Inilah keputusan final kami. Bangunan itu diserahkan kepada Polres untuk kepentingan umum. Saya yang punya uang pribadi kalau mau bangun jangan bangun tempat umum. Kami tegaskan sekali. Bangun di rumah sendiri di sana, kau atur sendiri. Terima kasih Bapak Kapolres. Mohon maaf jika saya tegas karena ini kali kedua.
Mudah-mudahan suara saya dan mewakili jemaat saya dan masyarakat masih dapat didengar. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta sebagai tokoh agama yang sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan hal-hal yang memang selama ini menjadi persoalan atau polemik ataupun pertanyaan di tengah masyarakat. Terima kasih sudah memberikan banyak masukan dari kami sekalian. Kami sudah catat semua, nanti kami satu kali untuk menyampaikan sebentar. Kami waktu lagi mungkin ada dari yang lain. Mungkin saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak, yang kami hormati Bapak Kapolres dan juga semua jajaran pimpinan Polres Sumbawa Barat. Saya ingin mengatakan bahwa saya mengasihi sesama manusia. Saya mengasihi saudara-saudara seiman maupun saudara-saudara sebangsa yang tidak sama. Sekalipun berbeda, sebagai bangsa kita tetap satu. Tapi saya juga mau mengatakan bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Kami semua adalah warga negara Indonesia. Yang kami sadar betul bahwa sebagai warga negara Indonesia kami itu punya kewajiban dan juga punya hak. Dan setahu saya bahwa kami sangat taat melakukan apa yang menjadi kewajiban kami. Kewajiban membayar pajak, kewajiban untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam negeri ini. Tapi kami mau, sebagaimana kewajiban kami sudah dipenuhi, hak kami juga diperhatikan. Sebagai warga negara Indonesia, kami merasa punya hak agar kepentingan kami diakomodir oleh bangsa dan negara ini, oleh pemimpin bangsa ini. Termasuk juga kepentingan di dalamnya memfasilitasi apapun itu, termasuk dalam hal peribadatan. Itu yang pertama yang saya mau bilang. Yang berikutnya, Bapak, kalau bicara tentang ruang ibadah, saya rasa bahwa lingkup Polres Sumbawa Barat itu lingkup yang seharusnya netral, seperti yang dikatakan oleh teman-teman saya. Pemerintah termasuk di dalam Polres Sumbawa Barat, Polres harusnya menjadi teladan, bukan menjadi ruang untuk netral, tempat yang harusnya netral, yang mengakomodir semua kepentingan kami sebagai warga masyarakat. Dengan berdirinya musola, saya memahami musola itu adalah masjid kecil yang memang di dalamnya juga ada fasilitas peribadatan dari saudara-saudara kita dari Muslim, yang hanya mendirikan musola tanpa memperhatikan apa yang menjadi kepentingan kami. Saya rasa sangat mencederai asas keadilan bagi kami semua yang merasa punya hak untuk kepentingan kami juga dari kemudian, dan juga mencederai Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, sila yang kelima. Saya sering angkat ulang itu Bapak, yang lalu saya sudah angkat, sekarang saya akan kembali tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Polres Sumbawa Barat hanya mengakomodir kepentingan saudara-saudara kita dari yang kaum Muslim dengan membangun musola tanpa memperhatikan kepentingan kami, saya rasa ini sangat mencederai sila kelima Pancasila. Kita yang melahirkan Pancasila dan kita juga yang mencederai Pancasila, bahkan kita sebagai penegak hukum. Dan saat ini juga saya mengatakan seperti teman-teman saya, biarkanlah lingkup Polres ini menjadi lingkup yang netral, tanpa ada unsur kepentingan lain di dalamnya, berbeda kepentingan saudara-saudara yang lain. Kami juga tidak menuntut untuk harus kepentingan kami diakomodir, kemudian kami harus menuntut untuk bangun juga gedung untuk kami beribadah di sini. Kami tidak minta, tapi kami minta netral, adil, keadilan ditegakkan, supaya lingkup Polres bebas dari ruang-ruang untuk beribadahkan semua agama. Jika memang Bapak Ibu merasa bahwa kami ingin supaya teman-teman sesuai dengan SKB Kementerian, dengan alasan karena kebutuhan yang nyata,
benar, saya juga memahami bahwa saudara-saudara saya Muslim itu sangat memiliki kebutuhan yang nyata untuk segera beribadah sesuai dengan sholat lima waktu yang ditentukan begitu. Tapi bukan berarti harus gunakan fasilitas pemerintah, fasilitas umum. Dan saya juga melihat sendiri bukan hanya di Polres Sumbawa Barat, di berbagai tempat fasilitas pemerintah, fasilitas umum kok itu Bapak Ibu mohon maaf, kok hanya didirikan hanya musola, hanya diberi ruang untuk kaum saudara-saudara kita di Muslim baru kami, macam tidak diperhatikan kepentingan kami. Pertanyaan saya saat ini Bapak Ibu, apa dasar hukum? Ini yang mohon dijawab. Apa dasar hukumnya sehingga kaum Muslim mohon maaf harus wajib diakomodir kepentingan mereka untuk harus membuat ruang musola di fasilitas umum? Apa dasar hukumnya? Kalau bicara undang-undang dasar jelas sudah menyalahi. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Seperti teman-teman yang lain, saat ini saya mengatakan penegasan menolak melanjutkan pembangunan musola di lingkup Polres Sumbawa Barat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan beberapa hal, intinya bersama dengan Bapak Pendeta Theo juga menyampaikan tadi, dan ada pertanyaan di sini terkait dengan aturan hukumnya. Nanti kami akan jawab sebentar apabila Bapak Ibu sekalian sudah memberikan pertanyaan kepada kami semua. Ada lagi yang mau baik, silakan Bapak Nyo. Terima kasih Bapak Kapolres, Bapak Wakan, dan semua jajaran. Mungkin tadi sudah cukup atau agak lengkap, tapi saya mau dari saya pribadi atau dari pemuda, saya pertama itu Bapak, saya atau kami datang di sini itu bukan sebuah gerakan intoleransi. Ini sekali lagi bukan. Atau mau membalas manusia-manusia yang intoleransi di Jawa, di Padang atau di mana. Ini mau saya harus keras gitu. Itu bukan tujuan kami dan kami tidak pernah berpikir begitu. Karena apa? Saya sekarang umur 50 tahun, jalan 51, lahir besar di Sumbawa Barat. Sepupu kandung saya 3 orang itu menikah dengan Muslim dan saya ikut urusannya. Tidak pernah kami permasalahkan. Tergantung mereka mau berpikir Muslim, Kristen atau kemana, itu urusan mereka. Dan itu tidak pernah ada gesekan. Sampai saat sekarang ini baru ada gesekan. Jadi saya minta mungkin bapak-bapak yang hanya datang mungkin 1 tahun setengah bertugas di Sumbawa Barat, jangan coba-coba mengganggu toleransi yang sudah ada. Sekali lagi jangan coba-coba. Tapi kalau memang bapak-bapak mereka minta maaf, mau mencoba, hari ini pun kami siap. Saya minta maaf, saya sampai kemarin Bapak Kasat juga hadir di rumah saya, itu yang kelima kami bersama anggota. Kehadiran kami ini sangat kurang, Bapak. Pada saat kami pertemuan mau demo, itu sudah sekitar 400 sekian yang mau hadir, Bapak. Itu baru dalam lingkaran Sumbawa Barat, kota Wekabupaten, belum dari kecamatan. Mungkin kehadiran kami ini sangat kurang dari yang pertama karena lebih banyak yang kecewa. Karena apa yang kami ambil, keputusan yang kami ambil ini dengan tokoh-tokoh agama adalah yang terbaik. Seperti permohonan kemarin Bapak Kasat dan anggotanya bahwa kalau bisa kita audiens saja. Sampai sempat juga ada beberapa anggota menyinggung peristiwa 98 Bapak. Itu kira-kira kalau itu terulang kembali bagaimana keadaan Sumbawa Barat. Jadi kami sebagai pemuda dari tokoh agama sepakat, biarlah kami yang terpecah di dalam, kami harus memutuskan untuk audiens kedua saja daripada kami demo. Seperti apa yang Bapak Pendeta Theo jelaskan tadi, ini adalah audiens kedua dan terakhir. Siap. Sekali lagi ini audiens kedua dan terakhir. Tidak akan ada lagi audiens. Ketika kami atau teman-teman kami memasukkan surat pemberitahuan untuk demo, itu sudah di luar dari keputusan kami dan itu pasti terjadi, Bapak.
Nah ini saya mohon Bapak Kapolres, Bapak Wakil dan jajaran, mungkin kita pakai hati. Kalau kita mau bicara SKP 2 Menteri, peraturan pemerintah, undang-undang, saya rasa beda otak, beda kepala kita, tapi satu di YouTube itu bicara jelas sama, tapi kita pasti punya pemikiran berbeda-beda karena kepentingan tadi. Jadi saya minta mungkin Bapak sebelumnya kita pakai hati dulu, pakai nurani. Pembangunan ini, pelaksanaan ini betul sesuai aturan atau tidak? Karena saya rasa waktu juga 2-3 hari kita duduk di sini untuk bukan aturan, tidak mungkin itu Bapak. Tapi kalau mau kita bicara aturan, kami siap. Terlalu kami siap. Di surat permohonan kami kemarin itu, selain kami ajukan untuk permohonan audiens kedua, di situ ada poin kedua, menghadirkan panitia pembangunan. Oleh sebab itu, saya berani bilang kami siap. Kita coba. Kalau memang itu mau kita tangkap atau sikat seperti Bapak bilang tadi bahwa pada Bapak mereka punya. Kita coba pakai hati nurani dulu. Kita bicara ini sesuai aturan tidak, benar tidak, dan betul-betul sudah sangat membutuhkan. Saya rasa Polres ini lebih nakal dari saya umurnya. Dan selama 51 tahun, dalam 51 tahun saya di Sumatera Barat, biasa-biasa saja. Dan saya rasa kunjungan dari Mabes, kalau memang jam sembahyang, biasa saja ke masjid. Dan saya rasa sampai hari ini pun tidak ada masalah. Musola juga belum jadi, bisa saja. Jadi saya rasa alasan-alasan untuk ya mungkin tidak ada tempat sholat, kalau butuh ada tamu dari Mabes, saya rasa kita punya hati sudah itu Bapak kita bicara. Yang berikut Bapak, saya ingin bertanya sama Bapak Kapolres Sumatera Barat dan jajaran, mungkin bisa menjelaskan sekali lagi Polres Sumatera Barat ini sebenarnya agama apa? Polres Sumatera Barat, karena ada 5 agama di Indonesia. Saya minta tolong jelaskan mungkin Polres Sumatera Barat ini agama apa? Terus yang berikut Bapak ya. Audiens ini terjadi audiens ini karena memang kita tidak sependapat. Kita terpisah dalam kami mempertahankan untuk itu melanggar aturan, sementara dari bapak mereka atau mungkin dari panitia pembangunan itu aturan sudah kita ikuti, kita terpecah. Oleh sebab itu terjadi audiens 1 dan 2. Kalau sama kan tidak mungkin terjadi. Mungkin saya minta maaf, saya mau bertanya sedikit mungkin sama bapak. Aturan ini yang lebih memahami bapak mereka. Sesuatu atau masalah yang masih belum ada dalam keluar itu, contoh seperti pembangunan musola. Pada audiens pertama belum ada dalam titik temu Bapak. Itu apakah sesuatu yang belum selesai permasalahannya itu bisa dilanjutkan pekerjaannya gitu Bapak? Seperti kendaraan atau motor saya tabrak orang, ditahan, terus belum selesai prosesnya itu apa bisa kendaraan itu dilepas jalan aja begitu. Sama dengan kemarin kita audiens pertama, ada beberapa poin walaupun tidak tertulis, Bapak sendiri katakan bahwa poin pertama kubahnya dibongkar, kedua toanya tidak ada, ketiga lantai 2 untuk Okumene, Kristen dan Protestan dan Katolik di bawah untuk saudara-saudara kita dari Muslim. Pertanyaan saya satu saja. Kira-kira sudah berjalan semua itu kita punya kesepakatan walaupun belum tertulis. Kubah itu dibongkar, ya kubah itu dibongkar. Menurut saya belum Bapak. Kenapa saya bilang belum? Poin pertama kubah dibongkar, dudukan kubahnya itu masih ada. Lingkaran apa itu masuknya di atas Bapak? Kemarin saya sedikit jelaskan sama mungkin Bapak Kasat Intel, karena menurut beliau sudah dibongkar itu kubah. Betul, kubahnya sudah dibongkar. Dudukannya belum. Ketika saya pakai sepeda motor ditilang, kira-kira bahannya saja yang ditahan, bahannya saja atau setir yang diambil. Yang lainnya tidak. Tapi kan semua itu bagian dari motor. Sama juga dengan kubah. Yang disebut kubah itu adalah bentuk kubahnya dan dudukannya. Makanya kemarin kita pakai hati dulu kita bicara sebelum kita buka aturan.
saya mungkin lebih tegaskan itu Bapak, yang kita lihat dan masyarakat itu sudah setiap kali lewat WA kami, WA atau kami itu apa, masuk tujuan apa, dibiarkan itu. Jadi untuk mempersingkat Bapak, saya mungkin tanya Bapak, apakah pimpinan kami untuk menghadirkan panitia pembangunan? Sebenarnya minta maaf saya tambah sedikit, kami tahu Bapak sampai di sini itu pembangunan sudah 50%. Hitungan-hitungan kami yang kasar, ya, mungkin boro-boro. Nah, jadi sebenarnya permintaan kami ini mau hadirkan itu sumber masalah sebenarnya Bapak Kapolres yang mana. Tapi mungkin itu sulit. Jadi kami hanya minta mungkin ada perwakilan atau mungkin ada panitia pembangunan yang bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kami. Kalau ada saya beberapa poin saja pertanyaan Bapak untuk panitia. Kira-kira dana itu dana pribadi atau dana dari internal Polri, atau kalaupun dana pribadi kita minta penjelasan siapa itu besarannya berapa, dari mana. Terus mungkin Bapak bisa tolong jawab pertanyaan kami, apa boleh dana pribadi dibangun di sebuah instansi pemerintah? Apa boleh? Ya, mungkin untuk sementara itu dulu Bapak. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Bapak Inyo yang sudah menyampaikan beberapa poin di sini. Kami juga sudah catat. Nanti sebentar akan kami jawab semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada lagi Jawab. atau ini dulu Masih. untuk kami bisa. Baik, sambil mohon izin Bapak Mama semua, ada minum silakan, tidak minum ada snack silakan. Kita boleh tegang, tapi minum makan tetap kita nikmati. Jadi siap. Ya, terima kasih Pak Pendeta, Bapak Mama semua. Memang tadi yang tegang semua, tapi saya coba kita senyum supaya jangan sampai kita tegang. Terima kasih dan bisa. Baik, salam. Halo. Ya memang kita di gereja Bapak Kapolres, salam kita adalah salam itu di gereja saya pada momen ini ketika berdiri di sini mengingatkan saya pada masa mahasiswa ketika berdiri di jalan bersama-sama teman di organisasi GMNI. Saya mau ketikkan saja salam bersama semua warga negara merdeka. Merdeka. Sekali lagi merdeka. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita ada beberapa hal yang berkaitan dengan audiensi. Yang pertama sudah disampaikan. Beberapa kesimpulan yang lalu sudah. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, semua kita yang hadir. Saya rasa Polres ini adalah institusi yang menegakkan sebuah keadilan dan kebenaran. Amin. Kira-kira begitu Bapak Polres yang menegakkan keadilan atau tidak? Gitu. Kalau menegakkan keadilan berarti sesuatu yang salah harus dihentikan. Itu betul tidak Bapak Mama? Atau Bapak Mama kalau kena tilang jalan terus, berhenti atau jalan terus. Motor dibawa atau ditahan atau jalan terus. Itu kalau kita kena tilang Bapak Mama. Bapak Mama senantiasa di Polres ketika tahan kita yang melanggar aturan menyampaikan dalil Undang-Undang Dasar sekian, KUHP sekian ketika melanggar. Dan kalau melanggar pasti ada konsekuensi yang diterima. Hari itu Bapak Mama, ketika saat ini pembangunan ini dia sudah berjalan, dia tidak lagi berkaitan tentang usul.
Lebih daripada itu, ini sudah masjid. Karena itu, kalau dia sudah langgar, jangan lagi kita lanjutkan. Kalau bisa, batalkan, hentikan sudah. Jangan lagi dipakai untuk sebuah tempat peribadahan untuk agama tertentu. Kalau bisa, pakai sudah untuk kantor. Kalau mau pakai untuk kantor, jangan lagi pakai untuk peribadahan. Itu sampai di situ. Kenapa? Dia sudah langgar aturan dari awal, Bapak. Jangan lagi demi kepentingan yang lain kita lantas meluruskan sesuatu yang sudah melanggar aturan. Amin. Nah, kalau bisa ini hentikan sudah, bongkar sudah dia punya dudukan, pakai sudah untuk kantor. Kalau bisa kantornya Pak Kapolres supaya dia agak ini sedikit dia bisa jadi kedua. Siap. Gitu, supaya marwahnya Polres Sumba Barat juga dia tetap kokoh, dia tetap tegak berdiri. Itu saja. Bapak Kapolres, semua jajaran yang hadir, kalau bisa hari ini audiens yang lalu sudah diabaikan, kalau bisa hentikan sudah, pakai untuk kantor. Itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Merdeka. Merdeka. Itu Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Dan Bapak siapa tadi? Pendeta Budi. Terima kasih Pak Budi. Ada lagi Bapak Mas sekalian? cukup. Sambil jajan, bagaimana tidak ada, kami ingin menyampaikan jawaban terkait dengan apa yang sudah menjadi pertanyaan oleh Mama sekalian, dan saya selaku Kapolres Sumba Barat beserta rekan-rekan pimpinan yang hadir itu berterima kasih atas banyak saran, masukan, penjelasan dari Bapak Mama sekalian, Bapak Pendeta, Mama Pendeta yang sudah menyampaikan terkait dengan kejadian kita pada siang hari ini. Tadi penjelasan Bapak Pendeta sangat menyentuh kami, sangat menyentuh kami bahwa ada poin-poin penting bahwa Polri adalah bagian dari masyarakat, Polri untuk masyarakat. Ya, kami juga sadar itu karena kami bagian dari masyarakat, melayani masyarakat, melindungi dan mengayomi. Terus ada poin penting dari Bapak Pendeta, jangan sampai Polri ada batasnya, sedangkan masyarakat tidak ada batasnya. Terus jangan sampai Polri yang memecah belah persatuan-persatuan. Terima kasih mengingatkan kami di sini. Juga tadi Bapak Pendeta menyampaikan juga beberapa poin yang bersama dengan Bapak Pendeta dan meminta pertanyaan terkait dengan aturan terkait pendirian musola, dan juga tadi dari Bapak Inyo juga terkait dengan pengertian daripada pembangunan ini. Terus juga dari Bapak Yeri juga bersama juga tadi pertanyaannya, dan yang terakhir dari Bapak Budi menyangkut dengan pembangunan ini juga kalau bisa dihentikan. Ada poin yang disampaikan oleh Bapak Inyo terkait dengan pembangunan musola ini sesuai dengan kesepakatan kita yang lalu, dan terkait dengan penggunaan daripada rumah dinasnya dan pembangunan. Untuk itu dari ini semua kami rangkum dalam satu pertanyaan jawab bersama. Saya akan menyampaikan penjelasan dan juga Bapak Kapolres akan menyampaikan. Nanti dengan apa ini kalau memang ada menyampaikan juga bisa silakan. Terkait dengan pembangunan yang ada di lingkup kepolisian, yaitu pembangunan musola. Ini memang kita harus bisa milah mana pembangunan musola dan mana pembangunan masjid. Kalau memang pembangunan masjid itu diatur dalam SKP 2 Menteri. SKP 2 Menteri itu yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Itu mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Kalau kita mengacu pada SKP 2 Menteri, maka pembangunan rumah ibadah ini berlaku untuk di luar daripada
instansi pemerintah seperti Polri, TNI, atau pemerintahan lainnya. Di luar daripada itu berlakulah SK 2 Menteri. Tapi untuk di internal tidak berlaku. Jadi pemanfaatan kepada ruangan-ruangan yang memang bisa digunakan untuk anggota-anggota ataupun personil ataupun staf yang beragama Muslim melaksanakan sholat lima waktu. Itu sehingga di dalam SK 2 Menteri tidak ada disebutkan terkait dengan pembangunan musola di dalam internal kantor-kantor pemerintahan, sehingga diberikan kewenangan kepada kantor-kantor pemerintahan untuk menyiapkan ruangan khusus bagi rekan-rekan Muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu di situ apabila lagi melaksanakan tugas. Nah, contohnya misalnya kami di Polres ini pada saat jam 8 pagi atau jam 9 ada sholat duha, itu anggota tidak bisa keluar dari maksudnya boleh melaksanakan sholat itu ke tempat ibadah. Ini untuk mempercepat waktu sehingga diberikan kewenangan untuk mempersiapkan ruang-ruangan khusus untuk melaksanakan penempatan atau sholat di waktu tadi duha. Terus nanti di jam 12 itu duhur ya, jam 12. Jam 3 asar dan jam 6 itu maghrib. Ini waktu-waktu yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita yang Muslim, sehingga di instansi pemerintah itu disiapkan ruangan khusus sehingga anggota-anggota ataupun staf yang bertugas di kantor pemerintah tidak pergi jauh dari kantornya apabila ada kegiatan yang memang harus diselesaikan saat itu. Yang kedua menyangkut dengan aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, itu mengatur prinsip umum penyediaan fasilitas bangunan gedung. Itu juga ada dalam Permen PUPR Nomor 45 Tahun 2007 tentang pedoman teknis bangunan gedung negara. Ini semua sudah disampaikan dalam aturan-aturan tersebut bahwa persyaratan kemudahan membangun bangunan gedung secara estetis mewajibkan adanya fasilitas ruang ibadah di ruang-ruang publik. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Pendeta, itu yang kami sampaikan dari dasar hukum yang ada. Yang berikut terkait dengan pertanyaan dari Bapak Nyo tadi, ini masih ada tempat kubahnya. Memang kesepakatan kita awal yang lalu itu bahwa kita tidak menggunakan toa sudah, tidak menggunakan kubah sudah, terus atapnya kita ratakan, itu sudah disampaikan juga, dan penggunaannya itu nanti dari dinas kita akan laksanakan di mana itu tempat musola itu sudah disepakati bersama. Jadi nanti sesuai dengan pertanyaan 4 poin ini, nanti 3 poin ini nanti kita akan sepakati bersama Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan pembangunan musola yang ada di Polres Sumbawa Barat ini, itu tadi yang pertama tidak kubah, yang kedua tidak menggunakan toa, yang ketiga atapnya kita atapkan, kita letakkan, dan penggunaannya kembali kepada peruntukan bagi Polres Sumbawa Barat. Sekira itu. Dan untuk terkait dengan yang nanti terkait dengan proses nanti akan disampaikan oleh Pak Kapolres. Sekira itu yang saya sampaikan, nanti akan ditemukan oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Bapak Kapolres. Kebetulan saya Muslim. Jadi saya ingin menyampaikan cerita daripada proses pembangunan musola itu. Pada awalnya saya tidak tahu bahwa akan dibangun musola oleh Bapak Kapolres Jakarta. Saya sama sekali tidak tahu. Karena itu kebijakan beliau,
Kemudian beliau sampaikan. Nah, kemudian di groundbreaking lah, diundanglah ulama sama beberapa tokoh agama. Sepemahaman saya pikir tidak ada penolakan. Saya tidak berpikir sampai sejauh ini, Pak. Gitu. Setelah beliau pindah, beliau perintahkan saya karena saya secara pangkat saya dituakan di Muslim. Saya bilang siap, saya coba ini. Kemudian saya dengan Bapak Kapolres sering berkonsultasi, tapi tetap keputusan sama Bapak Kapolres karena beliau adalah pimpinan di sini. Gitu. Sehingga berjalannya waktu, jadi rekan-rekan yang beragama Muslim ini awalnya sebelum saya masuk sudah berjalan. Ada pemotongan gaji sebesar 150.000 atau 200.000. Biasanya itu untuk kawan-kawan kita yang Muslim, misalnya ada yang sakit, ada yang orang tuanya meninggal, kemudian ada untuk pembangunan masjid di luar. Seperti itu, sama mungkin rekan-rekan yang lain juga sama. Nah, awalnya seperti itu. Tetapi saya tidak tahu tiba-tiba Bapak Kapolres yang lama berinisiatif membangun musola. Begitu. Seiring berjalannya waktu terbangunlah musola ini, kemudian ada penolakan. Saya sadari, saya pribadi juga menyadari, Pak, jangankan di luar, di dalam kita aja dengan awalnya dengan adanya pembangunan musola, saya ada sedikit rasa tidak enak dengan Pak Kapolres, jujur aja, Pak. Siap. Begitu. Apalagi beliau kakak saya, beliau pimpinan saya, beliau orang tua saya. Tetapi dengan adanya pembangunan musola ini, otomatis saya ada rasa tidak enak begitu. Tetapi saya setuju, apabila memang ini untuk kepentingan umat yang lebih banyak, nanti keputusan dari sama Bapak Kapolres. Tetapi awal pembangunan musola ini diperuntukkan untuk internal memang. Jadi misalnya kalau memang di Sube ini kan, mohon maaf ya Pak, kalau di Sube ini kan memang kita minoritas, tapi di Indonesia khusus polisi mayoritas beragama Muslim, begitu. Khusus polisi yang ada di Indonesia, kebetulan sering banyak pimpinan yang datang, begitu. Jadi pimpinan datang. Kalau saya mau sholat biasanya di mana? Karena seperti tadi disampaikan, kalau Muslim kan 5 waktu, ada zuhur, ada asar, ada duha, begitu. Mungkin kalau maghrib ataupun isya di rumah. Nah, kadang-kadang memang kalau kita yang Muslim, zuhur tidak sholat, langsung ke asar, zuhur itu kita dianggap berdosa. Zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, kita langsung ke maghrib, dosa kita 2. Zuhur tidak sholat, dosa. Asar tidak sholat, dosa. Jadi jangankan kita tidak sholat, Pak. Misalnya zuhur jam 12, kita sholat jam 1 ataupun jam 2, itu kalau dalam agama saya, ibadahnya itu kurang maksimal. Ya, jadi Tuhan itu tidak memberikan, kalau saya mau, Tuhan bilang, kalau kamu pengen sesuatu, ya kamu harus tepat waktu. Kalau kamu molor-molor, ya saya juga kasihnya molor-molor. Jadi dalam agama kami begitu, Pak. Mungkin agak ribet untuk kawan-kawan yang lain, tapi keadaannya seperti itu. Gitu. Nah, jadi biasanya pimpinan datang, kemudian biasanya menanyakan itu. Terakhir juga hal seperti itu terjadi. Tetapi apa yang akan Bapak Ibu sampaikan, kami kembalikan kepada Bapak Kapolres. Keputusannya, apapun keputusan Bapak Kapolres, kami yang beragama Muslim akan mengikuti selaku bawahan. Kira-kira begitu jawaban kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres yang sudah memberikan penjelasan pada kita sekalian terkait dengan pembangunan musola kita yang ada di Polres Barat. Ada lagi rekan-rekan saya yang bertambah? Baik, selamat malam. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam konstitusi. Baik, yang pertama Bapak Kapolres, Bapak Ibu Pendeta, dan semua audiens yang hadir saat ini. Perkenalkan, saya AKP Magdalena Guru Mere, saya asli dari Sumba Barat Daya. Dari dulu Sumba Barat, jadi kelahiran saya Sumba Barat. Kebetulan saya sekolah dari kecil di Kupang.
saya seharusnya putri daerah di sini. Mungkin yang lama-lama dulu orang tua mungkin tahu bapak saya seangkatan dengan Bapak Jebel, Bapak Pandango, itu bapak saya juga dulu di Dewan. Ya. Mungkin mempersingkat waktu, saya kebetulan baru dinas 6 bulan kurang lebih benar. Izin kami dipindahkan ke sini. Kita masuk pada kegiatan mungkin penolakan daripada Bapak Ibu audiens yang hadir saat ini tentang pembangunan musola. Mungkin pada audiens pertama sudah kita sepakati bahwa seperti yang sudah disampaikan Bapak Kapolres tadi bahwa kubah ditiadakan, kemudian toa ditiadakan. Nanti kita akan bagi bangunan ini mungkin ruangan-ruangannya digunakan, ada musola yang disediakan untuk rekan-rekan kita yang muslim. Kemudian yang ruangan bawah itu dibagi, nanti ada ruangan khusus untuk bagi ibu-ibu yang menyusui, termasuk ruangan lalu lintas kita itu tidak ada parkiran kendaraan pelayanan. Jadi yang kantin itu kantinnya masuk ke bawah, itu perencanaan dari Bapak Polres. Ruangan kantin yang baru ini untuk parkir mobil bis pelayanan SIM. Mau saya sampaikan mungkin saya tidak tahu, tapi dari Bapak Pendeta Yara tadi bahwa dulu dibagikan ke Pemda, kemudian diserahkan kepada Polri. Mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin, kalau dalam Polri itu seharusnya membangun sebuah Polres ini minimal 5.000 meter persegi, jadi berarti 5 hektar. Karena di situ ada pembangunan Polres, asrama, rumah jabatan dan fasilitas lain. Seyogianya yang berlaku dari Mabes Polri di Polda bahkan Polres-Polres lain, semua rumah ibadah itu ada. Jadi kalau ada musola, ada gereja yang okumene kalau kami di Polda, ya. Jadi nanti gereja okumene itu minggu ini dipimpin pendeta, minggu berikut dari Romo atau Pater. Kemudian ada sangla atau pura mini ya, Pak Kasat Reskrim. Karena saya pernah dinas di Bali, jadi saya tahu. Itu siogianya ada seperti itu, tapi keterbatasan memang lahan. Mungkin pernah kami bicarakan ke Bapak Kapolres, kebetulan saya kabak perencanaan untuk dalam pengurusan Polres Sumbawa Tengah juga. Harusnya kita mungkin ini sudah tidak layak lagi untuk Polres ini mau pembangunan. Makanya Polres kita, Polres-Polres lain sudah bangun 2 lantai. Polres kita Sumbawa Barat, Bapak Ibu bisa lihat seperti ini, karena sudah harus dipindahkan ke mungkin tempat ini menjadi polsek kota mungkin. Jadi nanti ada semua di situ tempat ibadah itu siogianya seperti itu, karena dalam instansi pemerintah sekolah itu wajib ada rumah ibadah atau disediakan tempat ibadah bagi yang agama Muslim musola mungkin dalam sebuah ruangan, kemudian yang Kristen kalau ada ibadah-ibadah, dan yang Hindu sanggar atau pura kecil ya, pengertian kita orang sini. Nah, ini mungkin keterbatasan lahan mungkin ya. Mohon izin Bapak Kapolres. Jadi kita juga masih perencanaan ke depan seperti apa sehingga semua agama itu ada. Tetapi yang sangat mendesak mungkin selama ini, kenapa mungkin saya juga sampai sini bangunan ini sudah ada seperti Bapak Waka bilang tadi. Jadi mungkin kita mengikuti Bapak Kapolres, nanti kebijakan beliau setelah ada penolakan seperti ini nanti kami mengikuti. Tetapi mohon maaf, mungkin ada ruangan karena apa? Pengalaman dan aturan ketika ada pelayanan publik di sini, mulai dari SPKT, lalu lintas, Intel, Reskrim. Dalam aturan itu memang harus ada, karena itu sebuah penilaian kalau kita tidak menyediakan tempat-tempat ibadah untuk personil pelayanan pada masyarakat yang datang. Ketika dia mungkin rekan yang muslim itu sholat pada waktu yang 5 waktu tadi dia sudah ada, kemudian tamu-tamu seperti kemarin ada kunjungan Bapak Wakapolres, Wakapolda,
Bapak Kabid Propam tuh sampai sholat di ruangan Bapak Kapolres, akhirnya kita buru-buru bersihkan karena dalam muslim itu ada batas suci, Bapak Ibu, karena mungkin saya lama di luar ya, tidak bisa kita masuk keluar seperti kita orang Kristen seperti itu. Jadi mungkin nanti kebijakannya Bapak seperti apa? Apakah itu disediakan satu ruangan khusus untuk musola bagi anggota, jadi tidak ada kubah, tidak ada toa dan sebagainya. Jadi memang itu kebutuhan termasuk dari Ombudsman penilaian kalau BBBK atau BBM itu memang sudah harus ada. Toa mana tempat yang personil yang beragama Kristen, PNS dan Polri harus disediakan. Selama ini kita menggunakan aula sini dan kadang di ruangan Bapak Kasat Samapta di aula yang itu kita yang Kristen. Kemudian yang Hindu di ruangan Pak Waka dulu, karena kebetulan Pak Waka dulu agama Hindu. Yang Muslim biasanya di aula sini, kami yang di sana gitu. Jadi mungkin salah satunya keterbatasan lahan, tapi ini mungkin Bapak Kapolres yang lama itu sebuah kebijakan, kami juga sampai di sini baru. Tapi dalam aturan memang seperti itu harus kesediaan semua agama. Mungkin yang kita pahami seperti itu, tapi apapun kebijakan Bapak Kapolres, keputusan beliau kami mengikuti. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, salam presisi. Baik, terima kasih Ibu Kapolres yang sudah menyampaikan terkait dengan keberadaan daripada polisi kita sampai dengan pembangunan ini. Dapat kami jelaskan pada kesempatan Bapak Ibu sekalian seperti tadi terkait dengan pembangunan ini. Karena intinya kita datang ini untuk terkait dengan pembangunan ini. Jadi terima kasih dari Bapak-Bapak dan Mama juga sudah bertanya. Sudah pasti bahwa pembangunan ini kami mungkin tidak lanjutkan. Dalam artian nanti untuk pembangunan, untuk penggunaannya nanti kami akan menggunakan secara dinas. Hanya sekarang kesepakatan yang ingin saya sampaikan tadi kira-kira apa mungkin ada kesempatan lain atau mau disampaikan itu yang kami mungkin saya tambahkan sedikit. Baik, Pak. Terima kasih Bapak. Tadi mungkin saya mengawali Bapak. Minta maaf. Tadi kita awali dari kantor gereja. Semua kita ini sudah sepakat Bapak, bahwa kita datang ke sini ini mempermasalahkan sebuah bangunan. Menyangkut mungkin yang maaf Ibu bilang tadi kekurangan atau apa. Justru itu yang kami ini bingung. Lahan kurang tapi bisa saja membangun. Tapi sudahlah, kita bukan mau mundur ini Bapak, kita maju. Jadi kami poin pertama sudah sepakat bahwa boleh ada ini bangunan, tapi agama apapun tidak boleh lagi dipakai. Itu sudah kesepakatan kami. Berangkat dari gereja GKS pusat tadi. Mau masalah ubah yang harus diratakan di atas itu harus. Kalau memang tidak, mungkin sekarang itu kami bisa Bapak. Tidak sampai 15 menit Bapak kami keserah. Jadi kami sepakat bahwa kami juga tidak mau lagi bagi lantai 1 untuk umat muslim, saudara-saudara kami. Mungkin juga saudara-saudara kita mungkin tidak mau. Masa yang membangun mereka kok kita yang di bawah, terus yang tidak membangun, tidak mengeluarkan biaya di atas. Saya rasa juga tidak mau. Kita jujur-jujur saja. Jadi kami sudah sepakat saya ulang lagi dari gereja pusat itu bahwa kami tidak mau juga ikut serta mempergunakan bangunan tersebut pertama. Kedua, apapun juga kami akan tetap berusaha untuk bangunan itu tidak dipakai lagi untuk ibadah agama apapun. Silakan Bapak Kapolres, Bapak Waka, mungkin jajaran mau mempergunakan untuk apa, itu silakan. Apa tukar aulanya di sana, di sini tempat disetak untuk yang tadi dikatakan ini ruangan musola itu Bapak mereka punya keputusan, kami tidak ikut campur lagi.
Karena itu tadi saya bilang Bapak, kalau kita mau bicara aturan atau SKB atau apa segala macam, dia bicara rumah ibadah, bukan ruang. Yang sudah terjadi sekarang ini kan sudah rumah ibadah, tapi saudara kita tidak perlu sampai di situ Bapak. Jadi minta maaf Bapak, saya lanjutkan bahwa keputusan kami tadi itu Bapak, ya itu minta maaf Bapak, kami seperti paksakan. Tapi memang harus kami paksakan bahwa 2 poin itu dudukan kubah itu harus diratakan. Jadi hilang sudah itu simbol-simbol agama Bapak. Tapi kalau itu terjadi, hari ini juga kasih naik salib keliling itu bangunan supaya ada simbol semua. Itu poin pertama, kami sepakat untuk bangunan itu tidak lagi digunakan untuk ibadah agama apapun, simbol-simbol agama yang ada dihilangkan. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres, jajarannya, Bapak Perwira dan lain-lain. Mungkin mau gunakan apa itu sudah, kami tidak ikut lagi campur ke dalam. Dan yang ketiga, hari ini pun kami minta untuk menandatangani kesepakatan, berita acara kesepakatan yang dibuat oleh Polres dan ditandatangani mungkin oleh kami, oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta hadir hari ini Bapak. Hari ini kami minta. Mungkin Bapak kami minta dari Polres, dari Bapak sendiri yang buat bersama Bapak Waka dan anggota yang lain. Itu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas suasana kondisi yang sudah terbangun. Saya hanya pesan saja Bapak, kalau kita mau sisihkan untuk Tuhan, usahakan yang tidak bermasalah. Karena ini sudah bermasalah Bapak, jangan Tuhan pun tidak terima juga. Dari Bapak Kapolres atur sudah bangunan ini untuk kepentingan umum dan bisa dibuat ruang khusus buat saudara-saudara kami untuk beribadah khusus. Tapi hal yang bermasalah yang harus supaya jangan akan menimbulkan presiden baru, lalu tafsirannya ada sedikit beda. Itu saja mungkin pesan saya Bapak. Dan yang kedua, kalau sudah bermasalah ini usahakan cari buat Tuhan yang tidak ada masalah. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin, amin. Bungkus. Amin. Baik, mungkin dari saya Bapak memberikan sedikit. Baik, terima kasih Bapak Polres dan juga Ibu AKP Bapak Ibu Kapolres ya, Ibu AKP Magdalena yang sudah memberikan sedikit penjelasan bahwa ya karena kondisi lahan terbatas maka hanya akan mengakomodir satu agama yang diluar. Tadi saya mau bilang begini Pak, bila memang kenyataan realita bahwa lahan Polres Sumba Barat ini terbatas, harusnya jangan jadikan alasan untuk hanya mengakomodir kepentingan satu. Jadi alasan untuk harus bersikap tidak. Sebaiknya itu tidak untuk semuanya. Itu yang pertama. Dan Bapak mengatakan juga, Bapak Kapolres katakan, Bapak Kapolres mengatakan musola itu adalah berbentuk ruang khusus. Tapi saya melihat ini bukan ruang khusus. Gedung yang dibangun baru dari dasar sampai ke atas, karena dapat tidak, maaf. Ya, bila perlu saya bilang, ini seperti mesin, maaf. Oleh karena itu, kalau memang musola itu adalah ruang khusus yang tidak harus perlu perizinan SKB biometri, ya tidak harus memenuhi syarat SKB biometri, yang sediakan ruang khusus, tidak masalah. Tapi juga seperti yang tadi Bapak Pendeta telah sampaikan, ruang khusus sebaiknya jangan lagi yang menggunakan gedung yang sudah bermasalah. Mungkin ini catatan dari saya tambahan. Terima kasih. Jadi baik berbicara mungkin sudah enak Pak Pendeta. Mungkin untuk sementara waktu untuk menjawab semua permintaan dari pendeta, dari tokoh masyarakat, kita skor dulu 15 menit. Bapak Mama, kita skor dulu 15 menit. Mungkin sambil biasa makan sedikit. Mungkin saya sedikit Bapak. Buang pada tempatnya. Yang merokok silahkan merokok. Yang buang sempat. 15 menit kami pertemuan sehingga kami bisa menjawab apa yang menjadi permintaan Bapak Mama. Kita 15 menit. Sekian dan terima kasih.